Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fakta baru di balik kematian siswa SMK yang tewas di tangan polisi di Kota Semarang. Proyektil peluru ternyata masih bersarang di tubuh korban saat dimakamkan. Terpergok mencuri kotak amal, seorang pencuri dihukum warga dengan menyanyi di dalam tong sampah. Kami juga punya referensi tempat akhir pekan yang menyenangkan. Berwisata sambil menikmati buah anggur langsung dari pohonnya di Boyolali. Ya, jenazah siswa SMK 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi, yang tewas ditembak polisi ternyata dimakamkan dalam kondisi proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Pihak keluarga mengaku hanya diperbolehkan melihat wajah korban lantaran tubuh korban sudah dikafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fakta-fakta baru terus mencuat di balik tragedi tewasnya siswa SMK 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi, di tangan polisi. Salah satu fakta terbaru adalah jenazah Gama dimakamkan dengan proyektil peluru masih bersarang pada tubuhnya. Ini terbongkar dalam RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Polda Jawa Tengah pada hari Selasa lalu. Maka yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Keluarga korban mengaku tidak mengetahui bila peluru masih bersarang pada tubuh korban saat dimakamkan. Warga mengatakan hanya diperbolehkan melihat wajah korban saat berada di Rumah Sakit Dr. Kadade Semarang lantaran sudah dikafani. Apalagi tidak ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait keberadaan proyektil peluru tersebut. Setelah informasi itu ternyata proyektil itu masih ada di dalam usus, Pak. Itu keluarga tahu, Pak, bahwa masih ada proyektil di tubuhnya Gama itu setelah? Kita sebenarnya nggak tahu. Sempat melihat. Tidak ada, berarti tidak ada keterangan dari rumah sakit juga ya, Pak? Enggak, kita melihat jenazahnya kan dari rumah sakit sudah dikafani ya, jadi kita melihat cuma wajahnya saja sih. Oke, berarti memang keluarga tidak diberitahu bahwa masih ada proyektil di tubuhnya Gama ya, Pak? Polda Jawa Tengah mengakui proyektil peluru ditemukan saat autopsi jasad korban dilakukan. Menurut polisi, proyektil peluru tidak diketahui saat jasad dimakamkan karena keluarga menolak jenazah diautopsi pihak kepolisian. Dari keluarga tidak mengetahui kalau ada proyektil yang masih bersarang di tubuh korban. Apakah memang tidak diberitahu atau seperti apa? Ini nanti bisa ditanyakan ke keluarga ya tentang pemahaman mereka tentang posisi proyektil tersebut pada saat almarhum dibawa ke rumah duka. Namun dari pihak kepolisian meyakini bahwa proyektil tersut masih berada di tubuh korban. Oleh karena itu untuk permintaan otopsi kan harus ada izin dari keluarga. Dan akhirnya setelah korban sudah dimakamkan, kita mohon untuk proses penyidikan dilaksanakan ekshumasi, baru pihak keluarga mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran atau ekshumasi tersebut. Demikian. Penembakan terhadap Gama dilakukan polisi berinisial RZ, anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Saat ini RZ sudah ditahan dan masih berstatus sebagai terperiksa. Awalnya Kapolrestabes Semarang menyebut penembakan dilakukan karena korban terlibat tawuran dan geng motor. Namun dalam RDP dengan DPR RI, motif ini berubah. Pelaku kesal lantaran motornya dipepet motor korban. Kini publik menanti keberanian polisi. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik tewasnya pelajar berusia 17 tahun itu? Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Bencana tanah bergerak di Kabupaten Banjarnegara menyebabkan jalan antar kecamatan bergeser dan ambles. Tanah bergerak disebabkan hujan deras yang terus terjadi selama berhari-hari. Beginilah kondisi jalan penghubung 2 kecamatan di perbukitan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Jalan sepanjang 15 meter ini ambles serta bergeser terbelah menjadi beberapa bagian. Pemicunya, pergerakan tanah disebabkan hujan deras yang terus-menerus turun.
Jalan yang terus bergeser ini merupakan jalan penghubung dua kecamatan yakni Pagentan dan Kecamatan Banjarnegara. Jalan yang menjadi akses vital bagi warga ini mengalami pergeseran sejak 2 hari lalu dan pada Rabu pagi jalan ambles semakin melebar. Guna menghindari bahaya, akses jalan ditutup sementara untuk semua jenis kendaraan. Mengalami amblas total, sehingga untuk saat kemarin juga dari dinas terkait memang sudah menutup akses secara total. Untuk warga masyarakat yang lewat jalur ini sementara dialihkan jalur utama via Bulu Kuning Sukaraja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara menyebut tingginya intensitas hujan diperkirakan masih terus terjadi hingga 2 pekan mendatang. Warga diimbau untuk selalu waspada. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas sayur dan buah di sejumlah pasar tradisional Brebes mulai merangkak naik. Seperti harga cabai rawit merah kini naik menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Harga sejumlah komoditas sayur mayur dan buah-buahan di pasaran menjelang Natal dan Tahun Baru mulai merangkak naik. Seperti di Pasar Belakang Kodim Brebes, kini harga cabai rawit merah naik menjadi Rp26.000 dari Rp20.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai rawit merah, cabai rawit hijau juga kini naik menjadi Rp20.000 dari Rp16.000 per kilogramnya. Selain cabai, jengkol juga tak mau ketinggalan. Kini harga jengkol naik menjadi Rp22.000 dari Rp18.000 per kilogramnya. Melonjaknya harga sejumlah komoditas sayur mayur dan buah-buahan akibat stok di tingkat pedagang menipis. Rawit merah sekarang jualnya 26. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 20.000. Cabai rawit, cabai hijau? Hijau sebelumnya 16.000, sekarang 20.000. Terus cabai rawit hijau sekarang 18 lah, jualnya 20.000. Jengkol, Bu? Jengkol harganya berarti sebelumnya kan 18 ya. Sekarang 22 jualnya 20 berarti. Pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas akan terus merangkak naik hingga Natal dan pergantian Tahun Baru. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Seekor kucing liar terjebak dalam sumur warga di daerah Karangmalang, Sragen. Kucing tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Petugas damkar Sragen bahu-membahu mengevakuasi kucing yang terjebak di sumur sedalam 12 meter Rabu lalu. Dengan menggunakan tangga, sang kucing pun berhasil diselamatkan dalam kondisi lemas. Menurut keterangan pemilik sumur, kucing tersebut sudah terjebak kurang lebih 2 bulan. Ia menduga kucing terperosok karena suara kucing timbul dan menghilang. Pemilik sumur pun memanggil petugas damkar Sragen untuk mengevakuasi kucing dari dalam sumurnya. Sumur kira-kira udah 2 bulanan, Pak. Ada suara bunyi kucing di dalam sumur aja, meong-meong kalau sebelum maghrib itu. Itu kucingnya milik siapa, Ibu? Nggak tahu, liar. Oh liar ya, iya. Cuman nolong ya, kasihan ya. Iya, itu merosot ke bawah, jadinya ya kucingnya nggak kirain dia udah nggak ada, nggak taunya ternyata masih di dalam sumur. Evakuasi kucing masuk dalam sumur, kurang lebih 12 meter, Mas. Karena kedalamannya cuma 12 meter, kami menggunakan alat manual seperti pakai tangga. Alhamdulillah kucing keadaan hidup, cuma agak lemas kondisinya. Nggak ada kendala, cuma posisinya sumurnya itu agak nggak pernah dipakai atau berbau, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah berhasil. Atas kejadian ini, petugas meminta warga menutup rapat sumur yang sudah tidak terpakai untuk mengantisipasi agar makhluk hidup lain tidak terjatuh ke dalam sumur tersebut. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Keluarga remaja MAN mendatangi Mapolres Sukoharjo untuk mempertanyakan perkembangan kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas. Keluarga berharap polisi dapat mengungkap pelaku penganiayaan. Pasca ekshumasi makam MAN, orang tua korban penganiayaan oleh sekelompok warga di daerah Plumbon, Kabupaten Sukoharjo pada September lalu mempertanyakan perkembangan kasusnya di Mapolres Sukoharjo. Pasalnya hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita juga meminta dari pihak kepolisian untuk
bisa bergerak lebih cepat, bergerak lebih profesional lagi dalam rangka penanganan perkara ini. Sementara polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan atas kasus ini. Petugas masih mengumpulkan bukti-bukti dan informasi dari saksi-saksi lain untuk menjerat pelaku. Masih proses, artinya masih kami dalami untuk bisa menentukan dugaan-dugaan pelaku yang ada. Demikian. Kalau untuk mungkin pemeriksaan saksi sih sudah, dan kami nanti akan kembangkan saksi yang lain untuk kami bisa menemukan dua alat bukti untuk bisa menjerat dugaan-dugaan para pelaku. Diketahui remaja MAN tewas usai dianiaya sejumlah warga lantaran diduga melakukan kelitih atau aksi berbahaya. Eri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Ya, jika ingin merasakan sensasi anggur langsung dari pohon yang dipetik sendiri, Anda bisa datang ke Mangunsari Salatiga. Greenhouse unik ini menawarkan agrowisata petik anggur yang manis dan terjangkau. Bukan hal yang baru ketika greenhouse yang berlokasi di Mangunsari Salatiga ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Apalagi di tengah musim panen anggur seperti ini. Dengan suasana pepohonan anggur yang teduh, pengunjung dapat menikmati sensasi memetik anggur langsung dari sumbernya. Anggur yang dibudidayakan di sini pun tak kalah menarik. Ya, anggur yang ditanam adalah jenis khusus yang manis dan renyah, yaitu anggur Gustav. Buah asal negara Ukraina ini memiliki cita rasa yang unik, di mana semakin lama rasanya akan semakin manis, tanpa rasa asam sedikit pun. Tak hanya sensasi memetik, pengunjung juga diperbolehkan untuk mencicipi langsung anggur yang sudah terkumpul. Jika merasa cocok dengan rasanya, pengunjung dapat langsung membawanya pulang hanya dengan Rp100.000 per kilogram. Jadi kalau misalkan mau ada yang datang, mau metik buahnya sendiri itu boleh, dan harus diicipin dulu cocok nggak sama buahnya dan merasa itu buahnya enak gitu baru boleh dipetik. Jadi nggak akan rugi kalau dibawa pulang kan. Kita cuma 100.000 per kilo. Banyak dari kita udah nerima yang dari Bangka ada, yang dari Jakarta ada. Namanya anggur Gustav. Keunggulannya ini semakin lama dia akan semakin manis, tidak ada rasa asamnya. Kemudian renyah, walaupun dia dimasukkan ke dalam kulkas, dia tetap akan renyah. Dalam setahun, kebun anggur ini bisa panen 2 kali, dengan hasil sekali panen hingga 100 kg. Karena di sini ada kebun anggur dan bisa petik sendiri, bisa ngicipi kalau mau beli, jadi tertarik ke sini. Seger, enak, manis, menyenangkan pokoknya. Bisa ada keres-keres. Ya? Bisa kalau icip. Bu, kalau untuk harganya gimana Bu, bagi pengunjung mahal nggak nih Bu? Alhamdulillah terjangkau sekali. Jika Anda sedang mencari tempat agrowisata, kebun anggur ini dapat menjadi tempat yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga dan kerabat. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.